Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Saya Sukmawati dengan NPM 2140606015 dari Universitas Borneo Tarakan, program studi bimbingan dan konseling dari lokal A1. Baiklah, pada kesempatan ini lewat video ini saya akan memaparkan materi mengenai Islam dan ekonomi yang mengangkat masalah mengenai riba. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian riba. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan yang biasa disebut dengan az-ziyadah. Dalam Al-Quran itu sendiri, Islam dilarang keras untuk melakukan yang namanya riba. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran yang menyatakan haram kaum muslim untuk melakukan yang namanya riba. Larangan ini telah ditegaskan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 130, yang dimana ayatnya sendiri itu berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Ini merupakan salah satu pernyataan yang dimana kaum muslim dilarang keras untuk melakukan yang namanya riba. Salah satu contoh dari riba yaitu semisalnya pada saat saya ingin melakukan suatu usaha atau berinvestasi, yang dimana untuk melakukan usaha membutuhkan modal yang begitu banyak. Untuk membuka usaha, akhirnya saya meminjam uang pada pihak bank. Misalnya saya meminjam uang pada pihak bank itu senilai 5 juta. Kemudian pada saat saya ingin mengembalikan uang atau modal yang saya pinjam itu pada pihak bank, nominalnya bertambah atau biasa disebut dengan bunga. Nah, jadi bunga itulah yang diharamkan dalam Islam atau yang saya sebut tadi yaitu riba. Kemudian adapun dampak bagi riba bagi ekonomi yaitu yang pertama, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal yang pasti menerima keuntungan tanpa ingin tahu apakah para peminjam dana ini memperoleh keuntungan atau tidak. Kemudian yang kedua itu, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Contohnya itu, ketika ada orang yang ingin membuka usaha, namun usahanya itu tidak berhasil atau mungkin bisa dikatakan bangkrut. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi si peminjam untuk tidak mengembalikan dana yang ia pinjam. Ia harus tetap mengembalikan modal yang ia pinjam beserta dengan bunga-bunganya. Ini sama saja sudah jatuh ketimpa tangga pula. Kemudian di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan dampak dari riba yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Kemudian terdapat juga pada surah Ar-Rum, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta mereka bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian di surah Ali Imran juga ayat 130, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
kaum kafir membiayai perang termasuk perang Uhud dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Adapun solusi atau cara untuk diri kita agar terhindar dari bahaya riba. Yang pertama itu, kita harus paham apa saja bahaya riba bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu, mengetahui cara bertransaksi yang halal atau bertransaksi yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu, memiliki sifat qanaah dalam diri. Sifat qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas sesuatu yang telah kita usahakan atau yang telah kita kerjakan. Nah, mungkin itu saja beberapa dari saya solusi agar terhindar dari riba. Semoga solusi ini bisa bermanfaat bagi diri. Kemudian yang ingin saya sampaikan, ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai riba, yang dimana ayat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari riba tersebut atau larangan dari Allah ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, itu semua datangnya dari saya atas kurangnya ilmu yang saya miliki, dan jika ada kebaikan yang terdapat padanya atau di dalamnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.